Ada seorang anak yang bernama Amy dan adiknya yang bernama Kim. Semenjak kecil orang tua mereka bercerai, ayah Amy yang bernama Gordon mengungkapkan kepada anak-anaknya bahwa penyebab perceraian dengan ibunya karena monogami yang tidak realistis, di mana monogami sendiri adalah suatu pernikahan yang hanya menikahi satu wanita saja ataupun sebaliknya. 23 tahun pun berlalu. Karena perceraian kedua orang tuanya, kini Amy tumbuh menjadi wanita dewasa yang memiliki masalah terkait komitmen. Yang ada di pikiran Amy, setiap hubungan dengan pria hanyalah untuk memuaskannya saja. Maka dari itu membuat Amy menjadi seorang wanita oleng dan pecandu begituan. Kini Amy bekerja sebagai penulis majalah pria dewasa. Dengan pekerjaannya itu, ia memanfaatkan banyak pria sebagai sumber inspirasi, yaitu untuk gituan dengannya. Namun uniknya di sini, Amy membuat peraturan sendiri, di mana peraturan tersebut dilarang menginap. Dan setelah bermain gituan dengan banyak pria, saat itu juga Amy memutuskan hubungan dengan mereka lalu melupakannya begitu saja. Karena Amy hanya menganggapnya sebagai hiburan semata. Kini Amy berpacaran dengan pria kekar yang bernama Stephen, yang tak lain diperankan oleh John Cena yang ada di SmackDown itu loh gengs. Tahu kan? Amy tertarik kepada Stephen karena Amy menganggap Stephen sangat seksoy. Suatu hari waktu di kantor saat Amy sedang bekerja, bos Amy yang berhati dingin bernama Diana menugaskan Amy untuk menulis artikel tentang seorang dokter olahraga yang sedang naik daun. Dokter itu bernama Dr. Aaron Connors. Diana sangat ingin perusahaannya naik, maka dari itu Diana memanfaatkan Aaron untuk kemajuan bisnisnya. Di sini Diana berharap Amy bisa menulis artikel Connors dengan baik dan sukses, dan dimana jika ini berhasil maka Amy akan naik jabatan sebagai editor eksklusif. Di sisi lain, Kim yang saat ini tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik sangat berbeda jauh dengan Amy. Kim sendiri sudah menikah dan ia mempunyai suami dan seorang putra tiri yang begitu sayang kepada Kim. Kita berpindah lagi ke Amy, wadon montok yang suka geli-gelian nih gengs. Di malam yang syahdu saat itu Amy sedang bersama dengan pacarnya. Karena kehidupannya dengan pengenceritan sudah mendarah daging pada dirinya, membuat Amy pun sudah lupa bagaimana cara untuk mengobatinya. Alhasil saat sedang begituan dengan Stephen, Amy justru terlihat biasa saja seolah tidak meresapi setiap hantaman rudal si John Cena ini. Cerita berpindah ke tempat di mana ayah Amy dan Kim, yaitu Gordon. Setelah 23 tahun berlalu, kini keadaannya sudah menjadi lelaki tua yang tinggal di fasilitas khusus untuk orang-orang lanjut usia. Gordon telah memiliki penyakit tulang belakang dan hal itu semakin hari semakin memburuk. Karena hal itulah yang membuat Gordon terpaksa harus beraktivitas dengan kursi roda, bahkan meminum obat dengan rutin setiap harinya. Singkat cerita, Amy yang mulai menjalankan tugas dari bosnya itu pergi untuk menemui Aaron. Setibanya di sana, mereka mulai mengobrol satu sama lain. Di sini Amy tanpa basa-basi langsung menceritakan tujuannya bertemu dengan Aaron. Sedangkan Aaron yang sudah mengetahui hal itu, dia tampak keberatan menyetujui Amy untuk menulis tentang dirinya. Aaron pun meminta waktu kepada Amy terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Di malam hari, Amy yang sedang bekerja dengan Stephen, tanpa disadari Stephen telah mengetahui Amy telah berhubungan dengan pria lain. Stephen mengetahui hal tersebut dari ponsel Amy dan hal itu jelas membuat Stephen sangat amat kecewa. Padahal sebenarnya di malam itu Stephen berniat ingin melamar Amy. Amy yang sejak awal menganggap hubungan mereka hanyalah main-main, dia tidak mengetahui kalau Stephen begitu sangat mencintainya. Amy yang sudah kadung malu karena ketahuan selingkuh pun lantas memutuskan hubungannya dengan Stephen detik itu juga.
Mendengar hal tersebut, sontak Stephen yang sakit hati dengan raut wajah kecewa dan sedih langsung meninggalkan Amy begitu saja. Keesokan harinya Amy kembali menemui Aaron. Di pertemuan kali ini hubungan mereka berdua terlihat mulai akrab jauh dibandingkan sebelumnya, di mana Aaron memberikan tes kesehatan kepada Amy yang dimana alat itu akan menunjukkan otot yang bekerja dan bergerak. Namun di saat Amy menambahkan kecepatan, Amy malah tidak bisa mengontrolnya sehingga membuat Amy sesak nafas. Dan dengan sigap, Aaron pun langsung membantunya. Setelah kejadian itu, mereka pun makan malam bersama. Di sini Aaron mulai terbuka kepada Amy dan menceritakan semua tentang kehidupannya selama ini. Obrolan yang hangat pun terjalin di antara mereka berdua, sampai-sampai setelah makan malam selesai, Amy memutuskan untuk ikut pulang bersama Aaron. Dan sesampainya di rumah Aaron, tanpa banyak basa-basi mereka langsung mengeluarkan jurus andalannya masing-masing. Dan Amy pun tanpa sadar sudah melanggar aturannya sendiri, yaitu untuk tidak menginap dengan pria yang pernah begituan dengannya. Keesokan harinya saat Amy sedang bekerja di kantornya, tiba-tiba Aaron menelepon dan mengajak Amy untuk bertemu kembali. Mendengar hal itu, sontak Amy pun panik dan mengatakan kepada Aaron kalau dia baru bisa bertemu dan mengobrol dengannya saat wawancara nanti. Teman Aaron yang saat itu juga berada di sana dan mendengar percakapan mereka, ia sangat tertarik kepada Amy karena telah membuat Aaron merasakan senang terhadap wanita kembali. Yang nyatanya Aaron tidak pernah berkencan dengan siapapun selama 6 tahun. Singkat cerita, beberapa hari berlalu dan mereka pun bertemu kembali. Aaron yang saat itu baru saja selesai melakukan operasi, Amy pun mulai berbicara tentang dirinya akan profesionalitas dalam tugas pekerjaannya, yaitu untuk menulis biografi Aaron. Mendengar hal itu, Aaron tidak peduli dengan semua pertanyaan yang dilontarkan Amy. Aaron yang sudah menyukai Amy dari awal itu justru malah mengajaknya untuk kembali berkencan. Namun sebelum Amy sempat menjawab pertanyaan itu, di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Amy mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah terjatuh. Alhasil Amy bersama Aaron pergi untuk memeriksa keadaan ayahnya. Sesampainya di sana, Aaron yang melihat Gordon terluka dengan segera melakukan pertolongan dan mengobati lukanya. Dan setelah kejadian itu, Amy pun terpesona dengan kebaikan Aaron dan sedikit demi sedikit mulai membuka hatinya untuk Aaron. Amy yang sudah mulai jatuh hati pada Aaron, dia pun menceritakan semua hal tentang perasaannya itu kepada Kim. Amy tidak menyangka kalau dia akan menyukai Aaron dan bahkan sangat ketakutan dengan perasaan yang ia miliki saat ini. Karena ya tahu sendiri kan, kalau Amy baru pertama kali ini merasakan jatuh cinta yang sebenar-benarnya. Kim yang mendengar hal tersebut, dia tidak percaya begitu saja, karena selama ini Amy hanya melakukan pengenceritaan dengan banyak di luar sana, namun tidak pernah sedikit pun merasakan jatuh cinta sama sekali. Setelah merasakan cinta satu sama lain, Aaron dan Amy jadi lebih sering bertemu. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama-sama, bersenang-senang, adu jigong di kereta, bahkan sampai bercocok tanam dengan Ahmad Syahdu. Suatu ketika Amy mendapatkan kabar bahwa ayahnya Gordon telah meninggoy. Hal itu disebabkan karena Gordon sedang menjalani pengobatan dan jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Waktu di pemakaman, Amy dan yang lainnya sangat bersedih karena telah kehilangan sosok ayah yang sedari kecil menemaninya dan membesarkannya. Setelah pemakaman, Amy yang diselimuti kesal menuduh Kim bahwa ia telah bersandiwara di pemakaman ayah mereka. Karena selama ini Amy merasakan bahwa Kim tidak peduli dengan ayahnya, dan karena hal itu pun membuat kedua saudara ini bertengkar hebat. Aaron yang saat itu sedang bersama Amy berusaha untuk menenangkannya. Di tengah kesedihan Amy, Aaron mengatakan untuk pertama kalinya bahwa ia sangat mencintai Amy. Sedangkan Amy yang mendengar ucapan Aaron dengan perasaan kesal mengatakan
Kenapa Eren harus mengatakan hal tersebut di tengah duka yang sedang dia rasakan akibat ditinggal sang ayah? Seminggu kemudian setelah Amy berhasil bangkit kembali dari kesedihan, Eren mengajak Amy ke sebuah pesta yang dimana di pesta itu Eren telah mendapatkan penghargaan yang bergengsi. Namun saat Eren sedang berpidato, Amy yang tengah menyaksikan tiba-tiba mendapatkan panggilan dari bos Diana. Amy ingin sekali menghargai Eren dan menyaksikan pidatonya sampai selesai. Namun Diana mengancam akan memecat Amy jika Amy tidak menanggapi telepon darinya. Ya, alhasil dengan terpaksa, Amy pun memilih menanggapi Diana dan meninggalkan Eren selama pidatonya. Setelah selesai berpidato, Eren pun menghampiri Amy. Dengan kesal ia mengungkapkan kepada Amy yang tidak menyaksikan pidatonya tadi. Padahal Eren telah mempersiapkan pidatonya itu untuk Amy. Alhasil mereka pun bertengkar hanya gara-gara pidato. Pertengkaran mereka pun tidak selesai sampai di situ. Ya namanya juga wanita lah ya. Di sini Amy yang keras kepala, dia terus berbicara kepada Eren hingga pagi buta. Dan karena hal itu membuat Eren sangat kelelahan saat bekerja. Padahal saat itu Eren akan melakukan operasi kepada temannya yang bernama Amar. Dari tingkah laku Eren, Amar menyadari kalau Eren kurang tidur dan akan sangat berbahaya jika melakukan operasi. Ya, merasa tidak mau ambil resiko, di sini Amar pun membatalkan operasinya terhadap dirinya. Setelah itu Eren pulang dan kembali ke apartemen. Di apartemen, Eren menceritakan kepada Amy bahwa operasi Amar telah dibatalkan karena Eren harus membutuhkan banyak istirahat. Eren juga mengungkapkan kalau kelakuan Amy yang doyan minum dan memakan daun singkong itu membuat Eren terganggu dalam berbagai hal. Alhasil, Eren membuat rencana untuk tidak bertemu dengan Amy untuk sementara waktu hingga tugas operasinya selesai. Sedangkan Amy yang egois mendengar saran dari Eren, tanpa pikir panjang dia langsung memutuskan hubungannya dengan Eren. Bahkan soal tugas pekerjaannya yaitu untuk menulis tentang Eren telah dia batalkan dan dianggap membosankan. Mendengar hal itu sontak membuat Eren sangat sakit hati dan pergi begitu saja meninggalkan Amy. Malamnya tanpa merasa bersalah, Amy dengan kebiasaannya memutuskan untuk pergi minum dan bersenang-senang. Di tempat itu Amy bertemu dengan pria yang bernama Donald, yang tak lain pria itu adalah rekan kerja Amy yang sedang magang di tempat kerjanya. Ya, alhasil ujung-ujungnya kalian pasti tahu kan? Ya, Amy pun segera dibungkus oleh si Donald tanpa basa-basi. Namun di tengah keseruan adegan pengenceritan, mereka berdua dipergoki ibunya si Donald dan mengatakan kalau anaknya itu masih berusia 16 tahun dan dia tidak seharusnya baku hantam sebelum waktunya. Setelah kejadian itu, Amy dipecat dari pekerjaannya karena telah dianggap memperkosa anak di bawah umur. Sementara di tempat lain, Eren yang telah berhasil mengoperasi Amar, dirinya selalu murung tanpa keberadaan Amy di sisinya. Hingga suatu ketika Eren yang sedang berada di apartemennya mendapatkan panggilan darurat dari LeBron karena ia telah terjatuh dan keseleo. Mendengar hal itu, Eren segera bergegas pergi menolong LeBron yang sedang berada di tempat gym. Waktu sesampainya di tempat gym, ternyata Eren mendapati LeBron baik-baik saja dan tengah bersama 3 orang berjas layaknya anggota DPR. Dan usut punya usut, mereka berniat untuk menyemangati Eren yang selalu dirundung kesedihan pasca ditinggal Amy. Sebagai teman yang baik, LeBron melakukan hal itu semata-mata hanya ingin melihat sahabatnya tersenyum. Pada akhirnya mereka menyarankan Eren untuk memperbaiki hubungannya dengan Amy. Namun Eren bersikeras mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Amy sudah berakhir dan tidak mungkin bisa kembali. Di sisi lain untuk menebus kesalahannya, Amy datang mengunjungi Kim dan menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Sebagai adik yang sayang kepada kakaknya, Kim dan keluarga berusaha menghibur Amy dengan pelukan erat. Amy yang mendapatkan kasih sayang, dia merasa bahagia dan menangis terharu. Setelah kejadian itu membuat Amy sadar dan memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya.
Dan Amy pun mulai bersihkan semua minuman dari apartemennya dan memberikannya kepada lelaki tunawisma. Selama ini Amy menulis kisah Aaron untuk pekerjaannya. Namun tugas itu telah dibatalkan dan kini Amy sudah dipecat. Lantas Amy membawa kisah Aaron ke Vanity Fair yang pada akhirnya kisah Aaron itu diterbitkan. Lalu Amy mengirimkan salinan majalah dari cerita itu kepada Aaron. Suatu ketika teman Aaron yaitu Amar, dia telah pulih dari operasi lututnya. Dan ia sudah bisa mulai kembali bertanding basket yang dimana pertandingannya itu disiarkan di TV. Sebagai teman baik, jelas Aaron pun hadir di sana untuk menyaksikan pertandingan. Dan setelah pertandingannya itu usai, Aaron yang bergegas pulang, ia dihampiri salah satu cheerleaders dari acara itu dan memintanya untuk kembali ke lapangan basket. Sesampainya di lapangan basket, di saat yang bersamaan muncul para wanita cheerleaders dengan Amy yang ikut serta bersama mereka. Dan pada akhirnya mereka tampil di depan Aaron lalu membawakan lagu kesukaan Aaron. Aaron yang melihat aksi Amy, dia tersenyum terharu dan bahagia. Meskipun Amy tidak selincah cheerleaders yang lainnya, namun di sana terlihat kalau Amy tetap berusaha untuk bisa menghibur Aaron. Dan satu lagi, Amy mencoba untuk melemparkan bola basket melalui trampolin seperti atlet basket lainnya. Alhasil hal tersebut gagal dan Amy pun terjatuh. Amy melakukan itu semua untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Aaron, lalu berusaha untuk kembali bersama Aaron. Yang pada akhirnya cinta mereka bersatu kembali dan film pun selesai.